وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kaidah yang ke-11. Ya. Al-kaidah itu al-hadiyah al-asar. Kaidah yang ke-11 yaitu apa? Kullu apa ini? Hasyarat khasna. Maka setiap serangga muharramun akliha, haram untuk dimakan. Serangga itu nggak boleh dimakan al-hasyarat illa mastasni, kecuali yang dihalalkan binas dengan nas syariat. Wa min amsilati hadhil hasyarat, nunnya ini enggak ada. Dan contoh dari binatang ini yang boleh dimakan, alladzi la tajuzu akluha, yang enggak boleh dimakan. Pertama, adzubab, lalat, wal ba'ud, nyamuk, was torosir, jangkrik nggak boleh dimakan, ya, baru tahu. Kemudian wal boy, apa ya terjemahannya ulat ya. Walid. Wane wa ini, wa ataf ini, wa kemudian alif lam ma'rifah, kemudian dal tok ini, ulat. Kemudian wal barghus, kecoa. Wal khanfasa, tungo, kumal atau kumal gogoy dan yang lainnya. Jadi binatang kecil yang memang nggak ada nas menghalalkannya, di sini adalah jarot, maka hukumnya untuk memakannya adalah haram. Sebenarnya jangkrik ini lebih dekat ke jarot ya, belalang. Jadi walau alam ya, saya lebih condong jangkrik ini boleh. Tapi sisanya ini memang ada unsur-unsur jeleknya. Lalat ini biasa dibangkai, nyamuk ini biasanya nyedot darah orang, gitu kan. Nah, darahnya orang kalau kena HIV kan nyamuknya mencolok ke kamu, buat tamplok, terus buat jilat darahnya kan kamu kena HIV nanti. Terus ulat ini adalah kelanjutan dari lalat. Jadi kalau kamu anak bapakmu, maka ulat ini adalah anaknya lalat ini. Jadi lalat itu kalau hinggap ke makanan itu sambil naruh telur. Karena lalat itu punya siklus sekian hari dok nanti mati, maka dia sebelum mati dia harus meninggalkan keturunan dengan cara hinggap di makanan kemudian naruh telur. Dan ditaruh itu banyak, bisa puluhan, bisa ratusan. Nah dia pergi, nah makanan itu enggak kamu segera makan, atau kamu nggak teliti, kamu makan, sakit perut kamu. Kalau nggak segera kamu makan, makanan itu busuk, nanti tiba-tiba kan ada belatungnya. Nah, ulat itu belatungnya situ. Nah, kalau ulat yang di daun itu bukan lalat dari lalat, kupu-kupu. Tapi kalau ulat yang di buah itu dari lalat buah namanya. Nah, tapi Allah itu maha adil ya. Allah ciptakan lalat yang nggak bawa penyakit. Nah, itu namanya lalat hitam, black soldier fly, lalat tentara hitam. Nanti ulatnya namanya maggot. Sebenarnya maggot itu artinya ya ulat, bisa bermakna semua jenis ulat. Tapi di kita maggot itu dimaknai sebagai ulatnya lalat hitam itu. Itu nggak keluar najisnya, dan itu bisa menjadi sarana untuk apa ya selain memperbarui atau mengurangi sampah organik. Sampah organik itu sampah sisa-sisa makanan, sisa-sisa pasar. Jadi kalau dikasih ulat itu dimakan, nanti ulatnya bisa pakan ayam. Nah kotoran dari ulat itu namanya kasgot, itu langsung jadi pupuk. Padahal kalau kamu ngolah kompos dari sisa makanan, sisa itu harus kamu kungkung selama belasan hari, biar apa amoniaknya keluar gitu, biar apa istilahnya, biar lerem lah istilahnya itu, biar stabil. Gitu. Nah itu kalau dalam kasus maggot itu langsung kok pakai kasgotnya bisa aman. Nah kecoa kita sama tahu dia ada di mana, dan kecoa ini bagian dari bioindikator ya. Bioindikatornya kalau ada kecoa berarti ada kejorokan. Kutu juga sama. Kutu biasanya ada di kasur, ada di rambut, di kepala, gitu kan. Nah, maka kalau ada kutu berarti ini indikator kejorokan. Nah, maka kutu ini juga kadang itu makan darah. Maka kalau dilarang ya udah benar gitu. Ya. Jadi nggak semua serangga itu boleh dimakan.
Termasuk tadi yang di atas ini kumbang apa nih? Ya, kalau kumbang apa tuh kotoran, kumbang tai itu ya itu cenderung untuk nggak boleh dimakan kalau menurut saya. Walaupun di karantina dikasih sayuran tetap nggak boleh. Wallahu taala. Ada yang 11 ya. Nah, mata fikih Imam Abu Hanifah menjelaskan adubab wal ankabut, dan kabut ini laba-laba, lalat laba-laba nggak boleh. Wal adobah kumbang, kumbang. Tadi saya bilang di atas tadi itu kumbang nggak boleh, maka ini di sini juga nggak boleh. Wal wal khon fasa, kalajengking, wal bagosah, dan yang semacamnya. Konasa apa ya? Konfasa nggak tahu saya, konfasa nggak tahu. Wal bagosah ini kalajengking, wal akrob, kalajengking, wal akrob. Oh ini konfasa coa ya. Kalajengking, di mau kalajengking ada tiga kalajengking. Apa bahasa Arab kalajengking? Akrob itu kalajengking. Ini kecoa. Ini apa? Bagosah apa? Nggak tahu. Nah, ini akrob ini kalajengking. Wanahwaha, dan yang semisal dengan itu la yahillu aklu, nggak halal untuk dimakan. Li'annaha minal khobais, karena itu dari hal yang khobais, menjijikkan. Listib'adil liistib'adi at-toba, untuk apa ya, menjauhkan manusia dari at-toba, dari kejelekan as-salimah iyahu, dan kemudian agar tabiat ya, listib'adi toba as-salimah, agar kemudian tabiat manusia ya masih baik. Jadi kalau makan-makan ini khawatirnya nanti tabiatnya jadi jelek. Adapun dalil halalnya belalang adalah hadis Nabi SAW, ukhillat lana maitatani, dihalalkan buat kami dua bangkai, kemudian wadamani, dan dua darah. Amal maitatani, bangkai yang dihalalkan itu adalah al-khut wal jarot, ikan, segala macam ikan, dan jarot itu belalang. Nah, tentu yang semisal dengan belalang tadi saya bilang jangkrik. Jangkrik itu masih mirip. Orang-orang juga masih mirip sebenarnya. Jangkrik lebih mirip karena bisa orang-orang juga bisa terbang gitu. Kemudian wa amad damani, dan adapun dua darah itu maka fal kabitu wa tihalu, adalah limpa dan hati. Karena haramnya makanan serangga, maka haram juga jual belinya. Jadi memperjualbelikan tumo itu nggak boleh, memperjualkan kecoa itu nggak boleh. Ada yang jual kecoa Madagaskar tuh. Sini sampai dikatakan walaupun untuk makanan burung. Jadi jual beli serangga untuk makanan burung nggak boleh. Namun dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan jual beli serangga untuk makanan burung dan lainnya. Namun pendapat yang masyhur tetap tidak boleh. Jadi penulis tetap memilih nggak boleh, Imam Syafi'i membolehkan. Jadi ada khilaf ya. Kalau ada khilaf silakan ya. Jadi jangan kamu marahin orang jualan maggot. Maggot, larang loh maggot itu, sekilo bisa puluhan ribu. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.